Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Canuri Pananda dengan NIM 123490010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum modul 10, yaitu praktikum pneumatik dan hidrolik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol silinder ganda dengan timer dan counter, dan saya juga akan mengimplementasikannya di CX Programmer. Baik guys, pertama kita akan mengetahui dulu tujuan praktikum dari modul 10 ini, yaitu adalah mahasiswa mampu merancang yang mengimplementasikan dan menguji urutan kerja di silinder pada PLC menggunakan timer dan counter. Nah, ini penting. Timer dan counter itu untuk supaya kita tahu gitu silinder kita itu membutuhkan waktu berapa dan berapa kali pergerakan pada silinder kita. Nah, habis itu kita juga yang kedua itu kita dapat mengimplementasikan dan menguji sistem kontrol silinder berbasis PLC yang aman, terurut dan andal. Nah, di sini juga sangat penting. Jadi kita akan mengetahui dulu caranya, cara apa urutan program yang benar di CX Programmer dan berbasis PLC pastinya. Yang ini bakal sangat dibutuhkan oleh industri di dunia industri dengan pemanfaatan timer untuk mengatur jeda dan urutan. Nah, di sini ada sedikit informasi, yaitu kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Nah, kontrol silinder ganda dengan timer dan counter itu membahas perancangan algoritma gerak faktor linear. Misalnya silinder pneumatik. Nah, linear itu artinya gerak lurus. Jadi, karena di silinder kita bahas, jadi silinder itu hanya bisa bergerak maju dan mundur saja. Yang dikendalikan PLC menggunakan logika ladder. Nah, ladder ini adalah bisa dibilang pemrograman yang menggunakan logika seperti open normally open dan normally close. Nah, dan fokusnya adalah bagaimana meletakkan input dan output, tombol on off, dan mulai sensor limit proximity serta scroll katup untuk silinder 1 dan 2. Jadi meletakkan input output artinya kita akan mendeskripsikan gitu ya, mana yang untuk input dan yang mana yang untuk output. Jadi di PLC itu biasanya ada dua, yang di atas itu biasanya untuk input dan yang bawah itu biasanya buat output. Nah, jadi biasanya yang dia pakai buat tombol, habis itu sensor sama mulai itu pasti pakai yang atas. Nah, yang untuk outputnya itu biasanya dimasukin ke relay, lalu menyusun interlock agar kedua silinder bergerak aman dan tidak saling bertabrakan. Nah, interlock ini sangat penting juga karena interlock ini bekerja sesuai dengan output yang kita berikan pertama kali. Nah, setelah itu ada milestone, yaitu timer nih, dipakai untuk memberi jeda ya, jadi biar kita tahu jedanya itu berapa. Misal kita ingin membuat sistem yang pergerakannya hanya 1 detik maju dan 1 detik mundur gitu, ada 2 detik maju dan 2 detik mundur. Jadi di sini bakal diatur. Nah, itu jumlah siklus agar progres sampai berhenti otomatis saat terjadi siapa ini. Ini juga diperkenalkan menggunakan kondisi nihil dari PLC-nya yang kita coba program di CX Programmer. Di sini saya akan menanya rangkaian interlocking. Di sini ada, dan di sini juga ya sama interlocking. Tapi di sini ada ininya outnya juga. Nah, ini sensor proximity, bisa ada limit, dari sistem timer baju. Ini buat silinder 1, silinder 2, dan ini buat timer maju, ada timer mundur, timer maju, dan di sini ada counter untuk mengetahui berapa kali sistem yang kita lakukan itu sudah bekerja. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke CX Programmer. Habis itu kita klik file, new file, kita bebas ini device name, kalian bisa masukin apa.
Habis itu device type-nya itu tiap tiap PLC pasti berbeda, tapi di praktikum kali ini saya menggunakan CP1L dan network type-nya itu USB. Jadi kita langsung oke kan saja. Nah, di sini kita bakal buat rangkaian interlocking terlebih dahulu, yang dimana pastinya interlocking itu butuh habis itu mulai 01, habis itu habis di sini W02, habis di sini kayak ini, maka dan di sini outputnya, yaitu output dari sistemnya yang menentukan outputnya itu hidup apa enggak. Di sini juga sama, interlocking. Setelah itu kita akan mulai ya, membuat di rak pertama, yaitu PB mulai. P000 bisa kita pakai ini C00, habis itu W0. C004. Di sini masuk rak 2. Rak 2 ini isinya sensor. Sensor ini 02. Di rak 3 ini ada juga dan di ini juga ada 04. Ini outputnya 02. Setelah itu kita akan masuk ke rak 5, yaitu isinya rotor, rotor W00, habis itu timer. Setelah itu W0. Di sini dikasih output.
buat nomor 3, habis itu buat nomor 4, habis itu buat di sini itu T001. Habis itu kita bakal pakai timer yaitu setting 00, habis itu sama ini kayak gitu loh. Oke, sekarang kita masuk di counter. Ini kan timer udah, sekarang kita counter. Kita tulis di sini berapa, itu input dari pertama, setelah itu masuk ke 1, dengan counter. Setelah itu kita bakal buat yaitu sudah ini kayaknya kan program PLC-nya yang dimana ini biasanya dibuat input sensor atau enggak input ini di A4 ini input proximity. Ini coba aja. Nah ini ya, sekarang coba kita on ada 1. W01 ini adalah output ya, output dari ini. Jadi cara jadi ada 3 tahap ini kayak hidup itu. Nah, kayaknya kita udah hidup ini. Tapi di sini nggak bisa hidup. Kenapa? Karena ini belum hidupin ini kayak. Ya kalau bisa kita hidupin dia bakal hidup di sini. Ya kan? Masuk hidup. Nah, kalau misal limit hidup ini, dia bakal hidup di situ. Di sini ada timer kan. Kan? Nah, ini dia bisa kayak mati, hidup lagi. Ini 10 detik saja. Ini jika kita detect, ini di proximity sensor.
yang ketik semua timer tiga empat timer ini mantap itu ya, timer dan counter si 1000. Oke, ya mungkin segitu video dari saya. Salah kata saya maaf, saya ucapkan terima kasih.